Subscribe to this channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Cipta Sukmawardana. Student number 22411177. From management class 22B. In this video, I will explain the material from the economic statistics course and just get straight into the discourse. Slide number 1, statistika uji hipotesis. Statistika uji hipotesis adalah metode yang digunakan untuk menguji klaim atau hipotesis berdasarkan data yang ada. Dalam presentasi ini Anda akan mempelajari pendahuluan mengenai uji hipotesis, langkah-langkahnya, jenis-jenisnya, contoh penerapannya, serta cara menginterpretasi hasil uji tersebut. Next slide. Number 2, pendahuluan mengenai uji hipotesis. Uji hipotesis adalah alat statistik yang digunakan untuk mengambil keputusan tentang klaim atau hipotesis yang diajukan berdasarkan data sampel. Dalam pendahuluan ini, Anda akan mempelajari konsep dasar mengenai uji hipotesis dan pentingnya dalam analisis data. Next, slide number 3. Langkah-langkah dalam uji hipotesis. Poin number 1 atau poin yang pertama yaitu rumuskan hipotesis. Tentukan hipotesis 0 atau HD atau H0 dan hipotesis alternatif yaitu H1 berdasarkan pertanyaan atau klaim yang ingin diuji gitu ya. Poin nomor 2, tentukan signifikansi, yaitu tentukan tingkat signifikansinya yaitu A yang digunakan untuk mengambil keputusan. Biasanya tingkat signifikansi yang umum adalah 0,05 atau 0,01. Poin ketiga yaitu pengumpulan data. Pengumpulan data yaitu kumpulkan data yang relevan dan sesuai dengan pertanyaan atau klaim yang ingin diuji gitu. Poin nomor 4 yaitu analisis data. Analisis data menggunakan metode statistik yang sesuai untuk sampel yang diberikan, misalnya pengujian parametrik atau non parametrik. Nah, poin yang kelima yaitu pengambilan keputusan berdasarkan hasil analisis. Pengambilan keputusan apakah ada cukup bukti untuk menolak hipotesis 0 atau tidak. Slide selanjutnya nomor 4 yaitu pengertian kesalahan tipe 1 dan 2. Uji hipotesis memiliki resiko terjadinya kesalahan tipe atau mengabaikan hipotesis 0 yang sebenarnya. Dan kesalahan tipe 2 yaitu menerima hipotesis 0 yang sebenarnya salah. Jadi pengertian dari kesalahan tipe 1 dan tipe 2 ini yaitu uji hipotesis memiliki resiko yaitu kesalahan. Nah, untuk tipe 1 yaitu mengabaikan hipotesis 0 yang sebenarnya benar. Nah, dan kesalahan tipe 2 yaitu menerima hipotesis 0 yang sebenarnya salah.
Jadi, pahami serta pelajari cara mengurangi resiko kedua jenis kesalahan ini gitu ya. Nah, selanjutnya slide kelima yaitu jenis-jenis uji hipotesis. Nah, yang pertama ada uji parametrik. Uji hipotesis yang digunakan ketika data terdistribusi normal dan memenuhi asumsi parametrik. Jadi uji parametrik ini yaitu uji hipotesis yang digunakan saat distribusinya normal dan memenuhi asumsi parametrik. Nah, yang kedua uji non parametrik. Uji non-parametrik yaitu uji hipotesis yang digunakan ketika data tidak terdistribusi normal atau tidak memenuhi asumsi parametrik. Nah, yang ketiga yaitu uji satu arah. Uji satu arah yaitu uji hipotesis yang hanya menguji perbedaan satu arah atau sebelah dari hipotesis alternatif. Nah, yang terakhir yaitu uji dua arah. Uji dua arah yaitu uji hipotesis yang menguji perbedaan dua arah dari hipotesis alternatifnya. Slide selanjutnya nomor 6. Contoh penerapan uji hipotesis. Jadi yang pertama yaitu uji hipotesis pada percobaan-percobaan. Nah, seperti di gambar ya. Nah, yaitu contoh penerapan uji hipotesis pada eksperimen ilmiah untuk menguji pengaruh variabel bebas terhadap variabel terkait gitu ya, atau terikat gitu ya. Nah, yang kedua yaitu uji hipotesis pada survei. Nah, contohnya penerapan uji hipotesis pada survei untuk menguji perbedaan karakteristik antara dua kelompok responden ya. Nah, yang ketiga yaitu uji hipotesis dalam pemasaran. Nah, contohnya yaitu penerapan uji hipotesis dalam pemasaran untuk menguji efektivitas suatu strategi atau kampanye iklan yang akan disebarkan gitu ya. Selanjutnya slide nomor 7. Interpretasi hasil uji hipotesis. Nah, yaitu interpretasi hasil uji hipotesis yaitu setelah menganalisis data dan menguji hipotesis, penting untuk menginterpretasi hasil uji dengan benar. Pelajari cara menginterpretasi hasil uji hipotesis untuk membuat kesimpulan yang tepat dan informatif gitu ya. Slide yang terakhir nomor 8 yaitu penutup dan kesimpulannya. Jadi penutup dan kesimpulannya, dengan memahami dasar-dasar statistika uji hipotesis, Anda dapat mengambil keputusan yang lebih baik berdasarkan data yang ada. Gunakan pengetahuan ini untuk mengembangkan keterampilan analisis data dan memperkaya pemahaman statistika Anda. Nah, okay, that's all I can discuss in this video. Thank you. See you later.